Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah singkat pertemuan dan perkembangan linguistik umum dan Arab. Pertemuan dan perkembangan linguistik umum saya cenderung memakai periodisasi perkembangan linguistik yang dikemukakan oleh Child. Dia membaginya menjadi 4, yaitu zaman Yunani, zaman Romawi, zaman Pertengahan, dan zaman Renaissance. Pada zaman Yunani itu dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Masalah kebahasaan yang muncul pada waktu itu adalah pertentangan antara fisis dan nomos, pertentangan antara analogi dan anomali. Di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses ini antara lain Socrates 460 sampai 399 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa antara lambang dan acuan memiliki hubungan pasti. Di sisi lain Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hubungan antara lambang dan acuan bersifat konvensional. Pada zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi ini banyak mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman Romawi ini adalah Varro pada tahun 116 sampai 27 sebelum Masehi dengan karyanya De Lingua Latina, dan Priscilla dengan karyanya Institutiones Grammatica. Pada zaman Pertengahan, yang menjadi ciri utama adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Menurut Child, yang patut disinggung dalam studi bahasa adalah peranan kaum modiste, tata bahasa spekulativa, dan Petrus Hispanus. Kaum modiste masih membicarakan antara fisik dan nomos dan perkembangan antara analogi dan anomali. Namun demikian, kaum modiste menerima konsep analogi karena mereka menganggap bahwa bahasa itu reguler dan bersifat universal. Petrus Hispanus tercatat sebagai tokoh pengaruh dalam bidang bahasa dan pada masa Pertengahan. Seiring dengan prestasinya yang menulis buku yang diberi judul Summae Logicalis yang membicarakan hal-hal seperti berikut. Petrus Hispanus memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa. Dia juga membedakan antara pengertian pada bentuk akar signifikasi dan pengertian yang dikandung oleh imbuhan-imbuhan. Kalau signifikasi, ia membedakan juga antara nomen kepada 2 macam, yaitu nomen substantivium dan nomen adjectivum. Dan ia juga membedakan partes orationis pada kategorematik dan sistategorematik. Pada zaman Renaissance, secara etimologi, Renaissance itu berarti lahir kembali, yaitu masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman-zaman kuno, itu zaman-zaman Yunani dan Romawi, baik mengenai kesenian, filsafat, sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Dalam studi bahasa ini ada 2 hal yang paling menonjol. Yang pertama, banyak di antara para sarjana dan pada masa ini, di samping mereka menguasai bahasa Latin, juga menguasai bahasa Yunani, Ibrani, dan Arab. Yang kedua, para sarjana pada masa ini juga memberikan perhatian yang cukup banyak terhadap pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan juga perbandingan.
Dapat dikatakan juga bahwa masa Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Pada zaman modern, setelah masa Renaissance berlalu, muncul babak baru di dalam perjalanan sejarah perkembangan linguistik, yaitu munculnya tokoh linguis berkebangsaan Swiss, yaitu Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Ia dianggap sebagai bapak linguis modern berdasarkan pandangan-pandangannya yang dimuat di dalam karya modern. Yang dimaksud adalah telaah sinkronik dan diakronik, perbedaan language dan parol, perbedaan signifian dan signifik, dan hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Saya juga akan menjelaskan sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik Arab. Setelah sebelumnya dipaparkan secara singkat tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik secara umum, kita akan singgung sejarah singkat linguistik Arab secara khusus. Terdapat perbedaan di antara para sejarawan bahasa Arab dalam menentukan orang pertama menentukan ilmu nahwu. Pada awal muncul perkembangan Islam, linguistik yang dimaksud tata bahasa ini yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu. Di sini terdapat perbedaan di antara para sejarawan bahasa Arab di dalam menentukan orang pertama yang menemukan ilmu nahwu. Ada yang berpendapat orang pertama yang menemukan ilmu nahwu dan bahasa Arab dan yang meletakkan dasar-dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau yang pertama mengklarifikasikan kata bahasa Arab menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian beliau menyuruh Abu al-Aswad al-Du'ali untuk mengembangkan kajian ini. Ada juga yang berpendapat bahwa orang pertama yang menemukan ilmu nahwu itu adalah Abu al-Aswad al-Du'ali pada tahun 67 Hijriah. Sejarahnya, suatu malam ia bersama anaknya memandangi bintang-bintang, kemudian anaknya berkata kepadanya, "Ma ahsanu sama." Huruf nun pada kata ahsan berbasis dhammah dan huruf hamzah berbasis kasrah, dengan maksud alangkah indahnya langit itu. Lalu Abu al-Aswad al-Du'ali menjawab, "Kalau Ananda takjub dengan keindahan langit itu, seharusnya Ananda berkata, Ma ahsanas samaa." Huruf nun dan a sama-sama berbasis fathah. Namun demikian menurut Muhammad An-Tantawi Ali bin Abi Thalib yang pertama memberikan perhatian terhadap munculnya ilmu nahwu, karena semua riwayat yang menjelaskan tentang hal itu selalu diisnadkan kepada Abu al-Aswad al-Du'ali, sementara Abu al-Aswad al-Du'ali selalu merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Terima kasih, begitu penjelasan tentang sejarah linguistik umum dan Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.